Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-258. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok mencoba tersenyum, meskipun senyumnya terlampau hambar. Namun sebenarnya lah bahwa ia merasa haus dan lapar. Karena itu maka tanpa diulang lagi, segera Ken Arok menyambar mangkuknya dan kemudian beberapa potong makanan. Ia tidak perlu segan-segan lagi di rumah orang tua itu, karena ia telah terlampau terbiasa. Sementara itu, ia mendengar pendeta tua itu berkata pula, "Prajurit yang kau katakan itu, Ger, lalu kemanakah ia pulang pagi ini?" Ken Arok masih dicekam oleh keraguan-raguan, namun kemudian ia menjawab, "Ke barak, Tuan. Barak para prajurit yang tidak mempunyai rumah dan keluarga di kota ini." Ken Arok berhenti sejenak, lalu tanpa sesadarnya ia berkata, "Tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai rumah dan keluarga. Mungkin mereka mempunyai rumah dan keluarga di tempat lain, di padukuhan-padukuhan yang agak jauh di daerah Tumapel. Mereka pun besok pasti akan mempergunakan waktu istirahat mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Tetapi aku tidak, Tuan. Baik di Tumapel maupun dimanapun juga, aku memang tidak mempunyai apapun juga." Loh Gawi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tatapan matanya yang lembut membuat hati Ken Arok merasa tentram. Berkata pendeta tua itu, "Maksudku, prajurit yang kau katakan itu, Ger." "Oh," Ken Arok tergagap, baru kemudian ia menjawab, "Ke barak, Tuan." Loh Gawi masih mengangguk-angguk. Katanya pula, "Apakah persoalan prajurit itu sehingga ia terlebih parah lagi daripadamu?" Ken Arok tidak segera menjawab. Hatinya masih saja dicekam oleh keraguan-raguan. Bahkan kadang-kadang ia berusaha mengadupkan bibirnya rapat-rapat untuk mendapatkan kekuatan agar ia terlepas dari keraguan-raguannya. Namun kadang-kadang ia mengumpati dirinya sendiri di dalam hatinya. Pendeta tua yang duduk di depannya memandanginya dengan sorot mata yang lembut lunak, namun serasa langsung menembus ke pusat jantung, seolah-olah terhadapnya tidak ada yang dapat disembunyikannya di dalam dadanya. Mata itu terlampau berpengaruh. Meskipun demikian, Ken Arok masih juga mencobanya. Katanya, "Tuhan, prajurit itu merasa bahwa hatinya telah terjerat oleh seorang perempuan." Pendeta tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Itu pun wajar, Ken Arok. Katakan saja kepadanya bahwa itu wajar sekali." "Iya, Tuan. Hal itu memang wajar. Tetapi yang ditanyakan kepadaku adalah, apakah sudah sepantasnya ia melakukannya?" Pendeta itu mengerutkan keningnya. "Kenapa tidak?" Ken Arok terdiam sejenak. Ditariknya nafasnya dalam-dalam. Kemudian terdengar suaranya parau. "Tuhan, apakah aku boleh bertanya? Ada pertanyaan prajurit itu yang aku tidak dapat mengerti."
Tentu, bukankah sejak tadi kita sudah bertanya jawab? Oh, Ken Arok menjadi sangat gelisah, tetapi dipaksakannya dirinya bertanya dengan kata-kata yang lembut dan datar. Tuan, apakah benar ada seseorang yang dapat memancarkan cahaya dari dalam dirinya? Loh Gawe mengerutkan keningnya yang telah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Dipandanginya Ken Arok dengan sorot mata yang bertanya-tanya, dan sejenak kemudian terdengar ia menjawab, "Apakah kau pernah melihatnya?" "Tidak, Tuan, tidak. Maksudku bukan aku yang melihat. Pertanyaannya inilah yang membingungkan aku." Prajurit itu bertanya, "Apakah penglihatannya itu benar?" "Siapakah perempuan itu, Ken Arok?" Pertanyaan itu terdengar sebagai guru yang menggelegar di langit itu. Tetapi Ken Arok masih tetap mencoba bersembunyi. "Aku tidak tahu, Tuan." Loh Gawe mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya lirih, "Berbahagialah prajurit itu. Maksudmu bahwa perempuan itulah yang telah menarik perhatian prajurit yang kau katakan. Dan apakah mereka akan segera kawin? Tetapi, apakah makna dari cahaya yang seolah-olah memancar dalam diri seseorang?" Loh Gawe menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia duduk terpekur. Kini orang tua itu pun menjadi ragu-ragu. "Aku harus menjawab pertanyaan itu, Tuan." "Ken Arok," berkata pendeta tua itu, "kalau benar ada orang yang dapat memancarkan cahaya, maka itu adalah pertanda suatu karunia dari Yang Maha Agung, bahwa di dalam dirinya tersimpan kemungkinan yang sangat baik di masa mendatang. Tidak pasti selalu dirinya sendiri, tetapi mungkin anak keturunannya." Dada Ken Arok yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar, dan ia mendengar orang tua itu berkata seterusnya, "Tetapi belum pasti di dalam seabad akan lahir seseorang yang memiliki karunia sebesar itu di dalam dirinya, karena sampai beberapa abad kemudian orang yang demikian akan tetap disebut-sebut namanya dan nama keturunannya." Ken Arok duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa sebuah pergolakan yang dahsyat sedang mengamuk di dalam dadanya. Karena itu, maka ia menjadi terlampau gelisah dan berdebar-debar. Dengan sekuat tenaga ia menahan gelora di dalam hatinya itu. Ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak menumbuhkan kesan yang lain di wajahnya. "Nah, Ken Arok," berkata Loh Gawe kemudian, "katakan kepada prajurit itu, ia tidak perlu gelisah. Keadaannya sama sekali tidak parah dan tidak mencemaskan. Bahkan ia harus mengucap syukur dan berdoa semoga semuanya cepat berlangsung dengan baik." Tetapi tiba-tiba Ken Arok memotong, namun suaranya terputus. Loh Gawe memandanginya dengan seksama. Ia melihat bintik-bintik keringat di kening Ken Arok. Ia melihat wajah itu kadang-kadang menjadi pucat, namun kadang-kadang menjadi merah tegang. Serta sikap anak muda itu pun menumbuhkan berbagai macam pertanyaan di dalam dirinya. "Apakah masih ada yang kurang, anak muda?" bertanya pendeta tua itu. Tidak Tuan." Ken Arok berhenti sejenak. Keringat dingin di punggungnya serasa semakin deras mengalir. "Keadaannya memang terlampau parah, Tuan. Justru apabila ia tahu bahwa perempuan yang demikian adalah perempuan yang menyimpan karunia di dalam dirinya." "Kenapa?" Loh Gawe menjadi heran. "Tuan,
ternyata bahwa perempuan yang dikatakan itu telah bersuami. Oh, Loh Gawi mengerutkan dahinya yang sudah berkerut-merut. Jadi perempuan yang dimaksud sudah bersuami. Demikianlah Tuan. Loh Gawi menarik nafas dalam-dalam, katanya perlahan-lahan. Bagaimana mungkin prajurit itu masih juga mencoba memikirkannya? Ken Arok, kalau demikian, seharusnya kau tidak usah bertanya kepadaku. Kau sendiri harus sudah dapat menjawab. Biarlah perempuan itu hidup berbahagia dengan suaminya. Katakanlah kepada prajurit itu bahwa seharusnya ia minggir dari persoalannya. Benar katamu bahwa keadaannya ternyata terlampau parah. Bukan saja karena ia menjadi semakin kesepian dan cemas tentang hari depannya, namun bahwa dalam keadaan demikian, ia masih juga mempersoalkannya dan apalagi bertanya kepada orang lain. Itu adalah suatu kesalahan yang besar. Sebuah desir yang tajam tergores di dada Ken Arok. Terasa luka oleh goresan itu menjadi terlampau pedih. Serasa jantungnya seperti tertusuk sembilu. Sejenak ia terdiam sambil menundukkan kepalanya. Ia berusaha untuk menyembunyikan segala macam kesan yang tergurat di wajahnya. Di punggungnya terasa keringat dinginnya, seakan-akan menjalar perlahan-lahan. Jawaban pendeta tua itu bagaikan ombak yang dahsyat melanda dinding jantungnya, berdeburan bagaikan hendak merontokkan seluruh isi dadanya. Namun dengan demikian, guncangan di dalam dadanya itu telah membuatnya bingung dan tidak mengerti apa yang sebaiknya dikatakan. Bahkan secara naluriah, ia ingin bertahan atas jalan yang dianggapnya akan membawanya ke dalam satu kehidupan yang lebih baik. Dalam keadaan yang demikian itu, maka meledaklah seluruh perasaan yang pernah membayanginya, yang paling tersembunyi dan bahkan yang paling dibencinya sendiri. Dengan nada gemetar, ia meneruskan kata-katanya seperti bendungan yang pecah. Tuan, bukan sekedar itu saja. Prajurit itu telah bertekad menempuh segala macam cara untuk mendapatkan perempuan yang diidamkannya itu. Dengan segala macam cara, ia sudah tidak dapat mundur lagi setapak pun. Sebab kalau ia gagal, maka ia akan dapat menjadi gila atau membunuh dirinya sendiri. Wajah Loh Gawi yang sejuk itu tampak menekang, tetapi hanya sekejap. Kemudian kelembutan sorot matanya telah memancar kembali di wajahnya yang damai itu. Katanya perlahan-lahan, memang kadang-kadang di dalam hati kita dapat saja tumbuh berbagai macam perasaan, keinginan, nafsu dan sebagainya. Dalam kegelapan hati, kita tidak dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi pada dasarnya, keduanya memang ada di dalam diri kita. Keduanya saling mendesak dan saling berebut kemenangan. Yang baik berusaha untuk membawa kita kepada perbuatan baik. Yang buruk ingin menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang paling jahat. Tetapi sebagai manusia yang berpribadi, yang berakal budi, kita bukan budak dari keduanya. Kita wenang memilih apakah kita memilih yang baik atau kita ingin yang buruk. Pendeta tua itu berhenti sejenak. Dipandanginya Ken Arok yang duduk terpekur. Lalu sejenak kemudian dilanjutkannya. Anak muda, memang terlampau sulit untuk menjatuhkan pilihan. Di dalam hidup kita,
Kita selalu dikuasai oleh keinginan-keinginan badaniyah dan ruhaniyah. Kita terbelenggu di dalam dunia wadak bersama dunia halus kita. Sedang wadak kitalah yang langsung dirangsang oleh segala macam kenikmatan lahiriah. Inilah yang kadang-kadang membuat kita lupa diri bahwa wadak kita adalah alat bagi kehidupan manusia yang sama sekali tidak kekal. Kita kadang-kadang lebih mementingkan yang hanya sementara ini daripada milik kita yang paling berharga, yaitu kita sendiri. Aku, kau dan setiap diri, juga diri prajurit itu sendiri. Diri di dalam nilai hakikat hidup ini, itulah yang akan mengalami hidup yang kekal. Dan itulah sebenarnya kedirian kita. Itulah yang datang dari Yang Maha Agung dan akan kembali kepadanya dengan warna yang dipulaskan kepada dirinya sendiri selama ia hidup di dalam wadaknya. Warna itulah yang harus kita pilih supaya kita dapat kembali kepadanya kelak. Dada Ken Arok menjadi semakin berguncang, tetapi ia masih tetap bertahan untuk menemukan alasan-alasan supaya niat yang tergurat di dalam dadanya mendapat jalan yang dapat dibenarkan. Tetapi ia tidak segera dapat menemukannya. Yang didapatkannya justru kegelapan yang semakin pekat, sehingga ia berkata, "Tuan, apakah penilaian yang demikian itu dapat dicapai oleh setiap orang? Mungkin Tuan dapat menghayatinya, karena Tuan adalah seorang pendeta yang menyerahkan segala hidup wadak dan halusnya untuk masa abadi kelak. Tuan tidak terlampau banyak terlibat dalam sentuhan-sentuhan kebutuhan wadak di dunia ini, sehingga Tuan dapat menentukan keseimbangan yang mantap sesuai dengan cara hidup Tuan. Tetapi kami, termasuk prajurit itu, adalah seseorang yang hampir setiap saat selalu tergantung pada wadaknya. Di peperangan, di dalam kerja yang keras, dan setiap langkah kakinya dan ayunan tangannya adalah wadaknya. Sehingga dengan demikian, tuntutan wadaknya itu pun harus mendapat perhatiannya terlampau banyak melebihi yang lain-lain. Karena hidup baginya, sebagian besar adalah persoalan wadak itu." Pikirnya yang demikian adalah ujung dari jalan simpang yang menuju ke jurang kehancuran kekal. Sahut Logawe, "Mungkin kau benar bahwa hidupku dan hidup prajurit itu berbeda. Aku selalu bergaul dengan masalah-masalah ruhaniyah, sedang prajurit itu hampir seluruh hidupnya merupakan masalah badan wadaknya. Tetapi hakikat aku dan prajurit itu adalah sama, jasmaniyah dan ruhaniyah. Keduanya harus tetap seimbang. Pemanjaan yang tidak kekal tidak boleh mengorbankan yang kekal. Kalau seorang pekerja keras memang harus makan lebih banyak dari aku misalnya, tetapi bukan berarti bahwa apapun boleh dimakannya, yang mungkin justru akan membuat dirinya sendiri terugikan." Kata-kata itu memang berhasil menyentuh perasaan Ken Arok. Sejenak ia terdiam. Namun sifatnya yang keras dan ingin mempertahankan pendiriannya masih saja terungkap. Semakin dalam ia merasakan kebenaran kata-kata Logawe di dalam kegelapan nalar seperti itu, maka semakin bernafsu ia meraba-raba di dalam kegelapannya, mencari alasan-alasan yang dapat ditemukannya. Namun yang didapatnya adalah luapan perasaan yang tidak terkendali, sehingga ia berkata dalam nada yang berat, "Tuan, prajurit itu bertanya kepadaku, bagaimanakah sebaiknya yang dilakukannya? Bahkan ia bertanya, bagaimanakah seandainya istri itu sudah menjanda?" Pertanyaan yang mendesak itu
Setelah menumbuhkan perasaan aneh pada orang tua yang berpenglihatan tajam itu, ia melihat sesuatu yang tidak wajar kepada anak muda yang bernama Ken Arok. Namun ia tidak tahu pasti apakah yang sedang terjadi padanya. Maka dijawabnya sajalah pertanyaan itu. Terlampau cepat untuk berbicara tentang hal itu. Yang dihadapinya sekarang adalah seorang perempuan yang bersuami. Maka itu adalah perbuatan yang salah. Memang agak berbeda soalnya apabila prajurit yang kau katakan itu berbicara tentang seseorang yang sudah tidak bersuami lagi. Debar dada Ken Arok serasa terhenti sejenak. Dipandanginya wajah orang tua yang duduk di hadapannya. Namun ketika pandangan mata mereka bertemu, Ken Arok segera menundukkan kepalanya. Sorot mata orang tua itu terlampau damai, terlampau sejuk. Kedamaian dan kesejukannya itulah yang baginya merupakan pisau yang paling tajam yang membelah jantungnya. Bagi hati yang sedang menyala, dibakar oleh nafsu yang paling dalam, maka sikap Loh Gawe itu merupakan hantu yang paling menakutkannya. Tetapi Ken Arok yang tertunduk itu ternyata berusaha untuk tidak terkalahkan. Ia ingin tetap memenangkan pendirian itu apapun alasannya. Ia tetap ingin pendeta tua itu berkata kepadanya bahwa jalan satu-satunya, meskipun tidak terlampau bersih, ia ingin mendengar pendeta tua itu setidak-tidaknya tidak menentang pendiriannya dan menganggapnya telah berbuat salah. Karena itu ketika hatinya tidak tertahankan lagi, ia pun berkata, "Kalau begitu Tuan, aku akan menjawab kepada prajurit itu bahwa sebaiknya ia mengambil perempuan itu setelah ia menjadi seorang janda. Bukankah tidak ada halangannya apabila demikian?" Loh Gawe mengangguk-angguk, tetapi ia berkata, "Begitulah, tetapi kenapa ia harus menunggu seorang perempuan menjadi janda? Prajurit itu tidak tahu apakah umurnya akan lebih panjang dari umur laki-laki suami perempuan itu. Prajurit itu dapat berusaha." Tiba-tiba saja dengan serta-merta Ken Arok menyahut, "Laki-laki itu dibunuhnya. Dengan demikian, maka pintu sudah akan terbuka." Jawaban yang tidak tersangka-sangka itu ternyata telah membuat Loh Gawe sangat terkejut sehingga darahnya serasa berhenti mengalir. Sejenak ia duduk membeku. Wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah seperti lautan yang dihantam badai, bergejolak dahsyat sekali. Bergumpal-gumpal alun sebesar gunung Anakan berturut-turut menepi, menghantam tebing, melepaskan suara yang gemuruh. Perubahan sikap dan wajah Loh Gawe itu telah mengejutkan Ken Arok pula. Tiba-tiba ia tersadar apa yang telah dikatakannya. Tiba-tiba ia sadar apa yang melonjak di dalam dadanya. Karena itu, tiba-tiba pula Ken Arok seakan-akan terlempar ke dalam dunia kesadarannya setelah ia melambung tinggi ke dalam dunia yang hitam pekat. Tanpa disengajanya, sorot mata pendeta tua itu membentur pandangan matanya. Terasa sorot mata itu langsung menghunjam ke dalam dadanya. Bukan sorot mata yang damai dan sejuk seperti semula, tetapi sorot mata itu kini memancarkan kecemasan dan kekhawatiran yang dahsyat. Dengan serta-merta Ken Arok memalingkan wajahnya. Terasa desir yang sangat tajam membelah jantungnya, sehingga sejenak ia terbungkam. Dadanya menjadi gemetar dan tubuhnya telah menjadi basah oleh keringat dingin yang mengalir seolah-olah terperas dari dalam kulitnya. Sesaat ruangan itu menjadi sepi, terlampau sepi,
Yang terdengar hanyalah desah nafas mereka berdua. Namun bagi Ken Arok, sorot mata Loh Gawe yang menyimpan kekhawatiran dan kecemasan itu serasa selalu menusuk-nusuk jantungnya. Mata itu seakan-akan berbicara kepadanya bahwa sebenarnya orang tua itu telah melihat apa yang tersembunyi di dalam dadanya. Seolah-olah orang tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pusat jantungnya sambil berkata, "Disinilah tersimpan sumber kejahatan yang paling pekat. Sejak kau masih berkeliaran di padang karautan, jantung itu sudah hitam kelam. Kemudian aku mencobanya untuk memulasnya. Tetapi menyesal sekali bahwa pada saatnya warna yang sebenarnya akan tumbuh kembali. Hitam pekat, seperti hitamnya arang kayu keling." Tiba-tiba Ken Arok itu tidak dapat menahan diri lagi. Perasaan bersalah telah menghentak-hentak di dadanya. Dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka, ia bertiarap di muka pendeta tua yang bernama Loh Gawe. Seperti anak-anak, ia tidak dapat menahan titik air dari sepasang matanya yang hitam. "Oh, ampun Tuhan, ampunilah aku." Loh Gawe menjadi semakin heran, namun sejenak kemudian ia tersenyum. Disentuhnya kepala anak muda itu sambil berkata lembut, "Duduklah anakku." Kata-kata yang lembut itu semakin membuat hati Ken Arok menjadi pedih. Seperti anak-anak ia terisak. Terputus-putus ia berkata, "Oh, Tuhan, kenapa aku tidak Tuhan bunuh saja pada saat Tuhan menemukan aku? Atau Tuhan berterus terang kepada aku, Tunggul Ametu, bahwa akulah sebenarnya orang yang paling jahat di Tumapel, yang selama ini selalu diburu-buru sebagai hantu di padang karautan." "Duduklah Ken Arok," berkata Loh Gawe masih dalam nada yang terlampau lembut. "Apakah sebenarnya yang telah terjadi atasmu? Katakanlah." "Tuan, aku kira Tuan telah tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi atasku. Karena itu Tuhan, sebaiknya Tuan berusaha untuk membunuh aku daripada aku terjerumus ke dalam dosa yang paling besar. Dosa yang lebih besar daripada dosa yang pernah aku lakukan di padang karautan." Loh Gawe mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya sejak ia mendengar persoalan yang diajukan oleh Ken Arok kepadanya, ia telah merasakan bahwa Ken Arok tidak berkata sewajarnya, tidak berkata sejujurnya. Meskipun demikian, persoalan yang sebenarnya telah membuatnya berdebar-debar pula. Namun debar di dadanya yang tua itu sama sekali tidak berkesan di wajahnya lagi. "Duduklah Ken Arok," katanya pula. Perlahan-lahan Ken Arok bangkit dan duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan matanya yang basah. Sebagai seorang laki-laki, mata itu tidak pernah mengembun setitik pun, apalagi mengalirkan beberapa butir air mata. Namun kini Ken Arok itu menangis. "Aku ingin mendengar persoalanmu dari mulutmu, Ger. Aku tidak mau sekedar menduga-duga, sebab betapa jelasnya sesuatu persoalan, namun tangkapan seseorang mungkin tidak tepat seperti apa yang sebenarnya terjadi." Ken Arok, seorang yang pernah menggemparkan padang karautan dengan sebutan hantu padang karautan, seorang yang pernah meloncati sebuah bengawan hanya dengan sehelai daun tal, seorang yang tidak mati oleh benturan kekuatan puncak dari seorang iblis kemundungan yang bernama Kepu Sindet, seorang yang telah berhasil memimpin para prajurit Tumapel di padang karautan itu.
kini sedang terisak seperti seorang gadis cengeng ditinggal kekasih. Tuhan, aku adalah orang yang paling jahat di dunia ini, yang tidak sepantasnya lagi untuk ikut serta menghirup segarnya udara. Suara Ken Arok datar penuh penyesalan. Katakanlah Ken Arok, berkata Loh Gawe. Kata-katanya yang lembut itu seakan-akan telah mencekam Ken Arok dalam suatu pesona yang tidak mungkin dapat dihindarinya. Karena itu maka setelah beberapa kali ia mencoba menenangkan dirinya dengan menarik nafas panjang, maka mulailah ia dengan kisahnya. Kisah tentang seorang prajurit seperti yang dikatakannya. Tetapi ia tidak dapat ingkar lagi bahwa prajurit itu tidak lebih dan tidak kurang adalah dirinya sendiri. Kepada Loh Gawe yang tua itu yang telah memungutnya dari padang karautan dan menyerahkannya kepada Aku Tunggul Ametung, Ken Arok tidak dapat ingkar sama sekali. Dan sebenarnya lah bahwa Ken Arok telah mengatakan sebenar-benarnya apa yang terjadi atas dirinya. Pendeta tua itu sama sekali sudah tidak terkejut lagi. Ia telah menduga bahwa demikianlah yang sudah terjadi. Namun di hatinya yang penuh kedamaian, melonjaklah keprihatinan yang pedih. Anak yang telah berhasil dipungut dari padang itu kini hampir terjerumus kembali ke dalam daerah yang hitam. Kepalanya yang telah ditumbuhi oleh rambut yang memutih itu terangguk-angguk. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, "Kau wajib bersyukur, Nger, bahwa semuanya itu belum terjadi. Semuanya itu baru terbayang di dalam angan-angan. Seandainya kau telah melakukannya, maka aku akan bersedih karenanya. Bukan saja karena aku seorang pendeta yang tidak akan dapat membenarkan perbuatan serupa itu, tetapi terlebih-lebih daripada itu, aku adalah orang yang membawamu ke istana Tumapel. Akulah yang menyerahkan kau kepada Aku Tunggul Ametung, sehingga mau tidak mau, aku akan ikut bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Bukan saja pertanggungan jawab lahiriah, bukan karena aku takut bahwa aku akan dihukum pula karenanya, tetapi lebih daripada itu, seolah-olah akulah yang telah menjerumuskan kau ke dalam suatu simpang jalan yang hanya baik di permukaannya saja, tetapi jalan itu menuju ke dalam lembah yang curam dan mengerikan. Juga dengan demikian, aku telah memasukkan serigala yang buas ke dalam istananya yang kelak ternyata telah membunuhnya." Denyut jantung Ken Arok serasa menjadi semakin cepat. Meskipun kemudian ia tidak terisak lagi, namun dadanya seakan-akan telah tersumbat, sehingga nafasnya pun menjadi terengah-engah. "Sudahlah Ken Arok, lupakan semuanya itu. Lupakan angan-angan tentang seorang perempuan yang tubuhnya bercahaya seperti matahari dan wajahnya cantik seperti bulan. Bukan hanya itu, tetapi lupakan pula bahwa di dalam hati pernah tumbuh suatu maksud yang akan menyeretmu ke dalam malapetaka. Bertekadlah untuk tetap berbuat baik seperti yang telah kau lakukan sekarang, sehingga kau akan dijauhkan dari kutuk dan laknat. Ken Arok, apabila kau tidak dapat melepaskan semuanya itu, maka akan berakhirlah hidup seorang pemimpin yang sampai saat ini dianggap cukup baik. Dan bersamaan dengan itu, lahirlah seorang yang lebih liar dan buas dari binatang di hutan." Ketika pendeta tua itu berhenti sejenak, dilihatnya di dalam mata Ken Arok penyesalan yang dalam, yang sudah masuk menghunjam terlampau dalam pada hitam matanya yang suram.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.